在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Kota Horizon duduk di pegunungan yang disebut Tianxing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah sudut hitam, menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke Central Plains dalam radius ribuan kilometer. Perkembangan kota Horizon ini tiada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianxing dari wilayah sudut hitam. Namun, kelompok Xiaoyan tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xinlan belum mencapai kelas Douang, bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke kota Horizon. Lebih mudah mengendarai Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiaoyan meningkatkan pemahamannya tentang Central Plains dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah benua berukuran sangat luas, oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di Central Plains telah memasang apa yang disebut lubang cacing dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bepergian. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun lubang cacing milik klan tertentu, lubang cacing ini juga milik klan itu, tentu saja memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya sendiri. Meski begitu, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang didapat, wormhole, setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap wormhole di Central Plains akan menarik mata merah dari sejumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa iri. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak usaha untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, wormhole mewakili kekayaan dan kekuatan di Central Plains. Klan-klan yang dapat memiliki satu sebagian besar adalah faksi terkenal, tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Central Plains memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing, hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah sudut hitam. Xiaoyan di Griffon tanpa sadar menamparkan mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xinlan berbicara tentang wormhole. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial, sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzuns untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit, nada suaranya mengandung beberapa keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dari Central Plains. Setelah kakak laki-laki Xiaoyan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xinlan tersenyum saat berbicara. Siapa faksi kuat di Central Plains? Xiaoyan mengangguk, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Saat berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia ganggu. Faksi di Central Plains terbagi. Saya hanya menyadari beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xinyan merenung sejenak sebelum berbicara. Di Central Plains, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat paviliun. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat paviliun. Xiaoyan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya, dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus mengacu pada menara pil, kan? Iya, menara itu mengacu pada menara pil, sedangkan untuk aula, itu mengacu pada Hall of Souls. Xinlan menatap Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar Elder pertama menyebutkan bahwa Xiaoyan memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Hall of Souls.
Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi gelap dan dingin, niat membunuh yang tajam melintas dari matanya yang hitam pekat. Hall of Souls sangat misterius di Central Plains, orang biasa kesulitan bertemu dengan anggota Hall of Souls, lupakan kantor pusatnya, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang beberapa cabangnya, meskipun demikian, Hall of Souls masih bisa disejajarkan dengan Piltover, ini cukup untuk mengetahui betapa menakutkan kekuatan tersembunyinya. Xinlan mengangguk, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Xiao Yan, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Lagi pula, bahkan Menara Pil tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Perlu diketahui bahwa 3 kepala besar dari Pil Hall adalah ahli legendaris yang dapat menempati peringkat 10 besar bahkan di Central Plains. Meskipun demikian, ketiga kepala besar itu sangat takut pada kepala misterius, Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar Menara Pil pernah diam-diam bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Xiao Yan diam-diam mengangguk menghadapi saran Xinlan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya, karena Hall of Souls memiliki akar yang dalam di Central Plains, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiao Yan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun? Xiao Yan menekan pikiran yang berputar-putar di dalam hatinya, mengubah topik, dan bertanya. Kedua sekte itu adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di Central Plains. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Piltover atau Hall of Souls, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. 3 lembah tersebut adalah lembah Sungai Ichi, lembah Sound, dan lembah api terbakar. Membakar Flame Valley. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak akrab ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, perubahan misterius 3 api langit yang dia latih adalah rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin menuju ke Burning Flame Valley dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi. Mata Xiao Yan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak terkalahkan di kelas Do Huang hanya dengan menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 api langit. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan bisa menghadapi Do Zong Elite bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Xinlan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya. Dia pikir ekspresinya karena lembah api iblis juga memiliki api surgawi. Segera, dia buru-buru mengingatkan, Kakak Xiao Yan, 9 naga api-api di lembah api yang terbakar telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung faksi yang kuat untuk api surgawi yang tidak bisa digunakan itu tidak bijaksana. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu. Xinlan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiao Yan ke Central Plains hanya untuk menyaksikan dia mendapatkan masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki beberapa kekuatan di Central Plains, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana ia dapat memperlakukan faksi seperti Burning Flame Valley sebagai bukan apa-apa. 4 paviliun itu adalah Paviliun Bintang Jatuh, Paviliun 10.000 Pedang, Paviliun Musim Semi Kuning dan Paviliun Petir Angin, karena posisinya di Central Plains, secara kebetulan membentuk persegi, oleh karena itu, disebut Paviliun Persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat, mereka bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara faksi kelas atas di Central Plains. Berusahalah untuk tidak menyinggung faksi-faksi ini yang telah saya sebutkan di Central Plains di masa depan, Xinlan mengingatkan dengan serius. Paviliun Petir Angin.
Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi agak aneh. Dia dengan jelas ingat bahwa gerakan 3000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan tertinggi dari Wind Lightning Pavilion ini. Tentu saja, faksi-faksi ini hanyalah sebagian dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di Central Plains, namun, ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti Central Plains, beberapa faksi, yang nampaknya relatif tidak diketahui, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya, oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati saat melakukan apapun di Central Plains. Xinlan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang golongan non-manusia sangat terbatas. Namun, kekuatan mereka sangatlah menakutkan, tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Souls. Xinlan mengangkat alisnya ketika dia berbicara sampai saat ini, dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh Magical Beast di Central Plains, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya, jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu, jika tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku Magical Beast. Xiaoyan segera menyeka keringat dingin dari dahinya saat mendengar kata-kata ini, bukankah Central Plains terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang Magical Beast sebelum bisa membunuhnya. Haha, tentu saja, tidak ada keharusan untuk melakukan ini jika itu adalah Magical Beast biasa. Apa yang saya maksud adalah Magical Beast yang dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku Magical Beast yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah belah, dengan pengecualian dari beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak ada yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersih. Xinlan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar yang tidak jelas dari distribusi faksi-faksi di Central Plains. Dia langsung tersenyum, tampaknya Central Plains memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli sebanyak awan dan faksi semuanya bercampur aduk, tempat seperti itu cocok untuknya, yang kuat memiliki jalannya sendiri, hanya dengan temperamen dan pertempuran yang berulang-ulang seseorang dapat menemukan esensi dari pertempuran, kehidupan seperti itulah yang dia inginkan, setidaknya, dia tidak merasakan sedikitpun kekecewaan saat mendengar perkenalan Xinlan. Wajah Xinlan tiba-tiba menjadi riang saat Xiaoyan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, "Pegunungan Tianxing, kakak Xiaoyan, kita telah tiba." Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Pegunungan ini dipenuhi dengan pepohonan hijau yang subur. Banyak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Banyak monyet lincah yang memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Orang-orang ini dipenuhi dengan kecerdasan, dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang, yang mereka lakukan hanyalah memandang mereka sekilas. Jelas, mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Seseorang bisa melihat aura spiritual samar hadir di pegunungan ini. Sepertinya tempat ini adalah tempat urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup, sangat cocok bagi praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiaoyan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengendarai Griffon melewati gunung. Segera, jalan luas yang terhubung dengan baik di pegunungan muncul dalam pandangan Xiaoyan. Mereka bahkan bisa melihat banyak sosok yang datang dan pergi di jalan utama. Meskipun terpisah sejauh ini, Xiaoyan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak berisi Griffon tunggal milik Xiaoyan ini. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara deras angin di kejauhan. Segera, mereka melihat banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka, menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiaoyan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang itu. Kesan pertama Xiaoyan dari seluruh pegunungan adalah perasaan yang berkembang. Lagi pula, bahkan di langit di atas, wilayah sudut hitam. Sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, nampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi biasa. Namun, sebagian besar hewan terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah monster peringkat 1 atau 2.
Jarang ada keberadaan yang melebihi peringkat 3, oleh karena itu, Griffon dari Xiaoyan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang pada binatang terbang sebesar itu. Tatapan terkejut itu mulai menunjukkan rasa iri tambahan. Cukup sulit untuk menemukan hewan terbang tingkat tinggi seperti Griffon, kecuali jika itu adalah klan atau faksi yang memiliki fondasi yang kaya. Cukup sulit bagi orang biasa untuk menjinakkannya. Memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 kilometer. Xiaoyan tidak keberatan dengan tatapan iri, mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Griffon mengeluarkan jeritan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar, dengan cepat terbang lebih dalam ke pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit atau lebih sebelum sebuah kota besar samar-samar muncul di balik tutupan puncak gunung yang hijau dan subur. Kota besar itu benar-benar terserap ke dalam mata Xiaoyan saat dia mendekat secara bertahap, tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiaoyan mengamati kota itu, tepat ketika hendak memasuki langit kota. Bagaimanapun, sesosok tubuh bergegas dari gerbang kota, itu segera berubah menjadi pria tua berjubah kuning. Orang tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang cukup dingin dan tegas. Sepasang sayap Doki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang ini pertama kalinya kamu datang ke Horizon City. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" Dengan jalur terbangnya diblokir, Griffon menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura yang ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. Namun, itu hanya dengan patuh mengendurkan sayap berbulu ketika Xiaoyan menginjak kakinya. "Ini memang pertama kalinya kami ke sini, tidak disangka bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini." Xiaoyan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. Seorang ahli Do Huang. Wajah pria tua berpakaian kuning berubah sedikit saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera, dia agak terkejut menemukan bahwa selain satu orang, kekuatan dari 3 orang yang tersisa jauh melebihi dia, terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tertekan yang diberikan tatapannya menyebabkan aliran Doki di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan, hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang sekuat itu pergi ke kota Horizonku? Beberapa gelombang naik di dalam hati pria tua berjubah kuning itu. Wajahnya, bagaimanapun, menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun klan Luo kita untuk pelancong di pintu masuk kota." "Klan Luo, kakak, ada banyak faksi di kota Horizon dan itu sangat kacau. Namun, yang ada paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing, itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 dozong atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Lagi pula, daging berlemak yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh banyak orang dengan mata iri setiap hari." Xinlan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Xiaoyan mengangguk sedikit, tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning itu. Kekuatannya hanyalah 2 bintang doang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan lubang cacing. Ia tidak ingin masalah lain terjadi karena hal lain. "Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana Wormhole of Horizon City berada?" Xiaoyan bertanya dengan suara netral. "Teman-teman, kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Namun, para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi." Orang tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar ini. "Tutup."
Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini, apakah keberuntungannya seburuk ini? Berapa lama waktu perbaikan Anda? Dokter peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara samar yang jelas. Saya tidak terlalu yakin, seseorang belum pernah melihat tingkat keparahan masalah ketika harus memperbaiki lubang cacing. Wormhole of Horizon City ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika ia memiliki banyak masalah. Kami meminta pengertian Anda, jika sedikit dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Ini harus diperbaiki. Saat itu, orang tua berjubah kuning, takut meremehkan peri kecil, buru-buru menjawab ketika dia melihatnya membuka mulut. Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit Douzong untuk membantunya memperbaiki wormhole bersama. Jika Nona tertarik, kamu bisa pergi ke pusat kota di mana wormhole berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. The Little Fairy Doctor tidak berkomitmen pada kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagu seputih saljunya sebelum mengarahkan matanya yang cantik ke Xiao Yan. Ayo masuk kota dulu. Xiao Yan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan bajunya, angin menyelimuti Griffon dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak saat melihat kelompok Xiao Yan mendarat di tanah. Dia menghela nafas, masalah dengan wormhole kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang elit Douzong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mempekerjakan orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tapi imbalan yang ingin mereka peroleh sangat tinggi. Xiao Yan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan lelaki tua berjubah kuning itu dan mendarat di tempat yang disebut titik persinggahan. Dia secara acak menemukan area di hutan di luar kota dan mendarat. Kembali ke rumah. Kelompok Xiao Yan melompat turun begitu Griffon mendarat di tanah. Dia memandang Griffon yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberikan perintah. Seperti memahami kata-kata Xiao Yan, Griffon menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiao Yan beberapa kali. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan perlahan naik ke udara sebelum menghilang dengan cepat ke cakrawala. Xiao Yan juga menghembuskan napas saat dia mengirim Griffon dengan matanya. Dia melambaikan tangannya kepada dokter peri kecil dan yang lainnya, berbalik dan memimpin untuk berjalan ke kota Horizon. Xiao Yan, wormhole ditutup sementara, apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiao Yan, alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya. Kami akan istirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika masih belum ada berita besok, kita akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiao Yan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Yan, makanya, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiao Yan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini. Tempat lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling nyaman dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya, Xiao Yan berjalan-jalan, berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Itu seperti yang dijelaskan oleh lelaki tua berjubah kuning itu. Saat ini, lubang cacing di kota Horizon telah ditutup. Terlebih lagi, tampaknya masalah wormhole kali ini sangat besar. Bahkan leluhur klan Luo, yang merupakan bintang 5 Douzong, tidak dapat menyelesaikan masalah sekaligus. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengundang elit Douzong lainnya untuk membantunya. Namun, elit Douzong adalah keberadaan yang sangat langka bahkan di kota Horizon. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit, apalagi, masalah ini juga terkait dengan benda berharga seperti wormhole. Oleh karena itu, undangan leluhur klan Luo tidak mencapai banyak efek, karena kurangnya tenaga kerja. Masalah perbaikan wormhole untuk sementara ditangguhkan. Ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang luar biasa. Bagaimanapun, klan Luo mereka akan menderita kerugian besar setiap hari wormhole tetap tertutup. Sepertinya besok ada kebutuhan untuk pergi dan melihat-lihat.
menunda hal-hal dengan cara ini bukanlah hal yang baik. Xiao Yan di dalam ruangan menahan pemikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya.